Firta baru saja sampai di kantor wali kota. Langkah kakinya terhenti seketika saat notifikasi pesan masuk berbunyi dari ponselnya. Dengan jantung berdebar, ia membuka pesan itu. Nama Fatik tertera di layar. Jari-jarinya gemetar saat membaca isi pesan tersebut. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Pak Hendra telah berpulang. Semoga beliau husnul khotimah. Air mata seketika membasahi pipinya. Ingatan tentang pertemuan terakhir mereka menyeruak dalam benaknya. Saat itu, Pak Hendra tampak begitu lemah, namun senyum hangat selalu terukir di wajahnya. Firta merasakan kehilangan yang mendalam. Ia segera membalas pesan Fatik, menyampaikan rasa duka cita yang mendalam dan tulus. Pertama kali Firta bertemu Pak Hendra, ia merasakan kehangatan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Pak Hendra menyambutnya seperti anak kandung sendiri. Saat itu, Firta sedang mencari Fatif. Pertemuan dengan Fatik membuat Firta menyadari bahwa ada banyak rahasia yang tersimpan dalam keluarga mereka. Sayangnya, kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Sakit yang diderita Pak Hendra semakin parah hingga akhirnya ia meninggal dunia. Setelah memeriksa berkas-berkas sebentar, Firta merasa gelisah. Ia ingin segera pergi ke rumah duka, namun ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Ia teringat pada janji yang pernah ia buat pada Pak Hendra. Dengan berat hati, Firta memutuskan untuk mampir ke kantor suaminya terlebih dahulu. Pak Hari, sebelum kita ke rumah duka, bisa mampir ke kantor Pak Dia sebentar? Pintanya pada sopir. Pak Hari mengangguk, meski terlihat bingung dengan permintaan mendadak Ibu Wali Kota. Dalam perjalanan menuju kantor suaminya, Firta termenung. Ia kembali mengingat pertemuan terakhirnya dengan Pak Hendra. Saat itu, Pak Hendra dengan lembut menceritakan tentang masa lalunya. Fatik bukanlah anak kandungku, Fir. Dia adalah anak angkat yang kuterima dari Buanjar. Dan kau tahu, Fir, kau dan Fatik memiliki ayah yang sama, yaitu Pak Wahid. Air mata Firta menetes membasahi pipinya. Ia tak menyangka akan mendengar pengakuan itu dari Pak Hendra. Aku harus memberitahu dia tentang ini. Gumamnya dalam hati. Ia tahu bahwa berita ini akan mengejutkan suaminya. Namun, ia merasa perlu untuk jujur. Pak Hari yang mendengarnya hanya mengangguk pelan, matanya memancarkan simpati. Dengan hati-hati, ia membelokkan mobil memasuki halaman kantor Dias. Dengan langkah pasti, ia turun dari mobil. Melihat sosok Firta turun dari mobil, karyawan di bagian depan langsung berbisik-bisik. Wajah mereka pucat pasi. Tumben-tumbennya Bu Firta datang. Ucap salah satu karyawan dengan suara berbisik. Pak Dias ada di ruangannya, Bu, lagi rapat sama Bu Ica. Timpal karyawan lainnya dengan nada khawatir. Lagi ngapain sih sama Ica? Bisik salah seorang karyawan pada temannya. Biarin aja, biar ketahuan istrinya. Sahut yang lain, nada suaranya penuh semangat. Jangan! Kasihan! Timpal yang pertama. Nada suaranya terdengar ragu. Namun ia berusaha menelepon Pak Dias. Mendengar nada dering telepon, Ica yang semula bersandar manja pada Pak Dias, perlahan menegakkan tubuhnya. Dengan gerakan lembut, ia merapikan rambutnya dan kembali fokus pada layar komputer. Pak Dias menerima panggilan itu. Pak, ada istri Bapak di bawah. Suara seorang karyawan terdengar panik di seberang sana. Dias terlonjak kaget. Hah? Ibu sudah di bawah? Ya ampun, kok nggak ngomong dulu sih? Ya sudah, saya ke bawah dulu ya. Dia segera keluar dari ruangan. Jantungnya berdebar kencang. Belum lama melangkah, istrinya sudah terlihat naik ke tangga. Ma, kok nggak ngabarin mau ke sini? Masuk ke ruanganku aja di bawah. Sapa Dias, berusaha menyembunyikan kegugupannya. Oh, ruanganmu di bawah, Mas? Kata karyawan di depan, ruanganmu di atas. Balas istrinya heran. Iya, Ma, di bawah.
Sini. Ajak Dias berusaha mengalihkan perhatian. Sepertinya ruangan itu sudah disiapkan untuk kemungkinan seperti ini. Namun, takdir berkata lain. Gak usah deh, ini aku mau ngajak Mas takziah ke Pak Hendra. Tadi pagi Fatik mengabarkan kalau Pak Hendra meninggal. Oh, ya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Ayo aku ikut mobil Mama ya. Dias menghela napas lega. Rencananya berhasil. Istrinya tidak curiga sedikit pun. Namun, rasa bersalah mulai menyergapnya. Ia tidak seharusnya berbohong pada Firta. Keduanya segera menuju mobil dinas wali kota. Dari atas, Ica menyaksikan mobil wali kota meluncur perlahan meninggalkan halaman kantor. Seulas senyum mereka di bibirnya. Namun, di balik senyum itu, tersimpan rasa takut. Andai saja kebohongannya terbongkar. Sudah menjadi rahasia umum di kantor bahwa bos menjalin hubungan spesial dengan manajer keuangan, Ica. Para karyawan, meski gerah dengan situasi itu, memilih bungkam. Siapa yang berani bersuara? Bos adalah sosok yang berkuasa, dan Ica adalah tangan kanannya. Siapapun yang berani memprotes bisa dipastikan akan menjadi sasaran berikutnya. Lambat laun, mereka pun terbiasa dengan situasi itu. Toh, bukankah ini sudah menjadi bagian dari rutinitas kerja? Yang penting, gaji tetap masuk setiap bulan. Di tengah atmosfer kantor yang mencekam, mereka lebih memilih untuk fokus pada pekerjaan dan mengabaikan drama di atas meja pimpinan. Ica sudah seperti bayangan bos saja ya. Kalau kita usul sesuatu, Ica nggak setuju, ya bos ikut nggak setuju. Seorang karyawan menghela napas. Dulu kita bisa leluasa menyampaikan ide, tapi sekarang kita harus selalu menebak-nebak dulu. Apa yang akan Ica katakan? Dia juga sekarang dapat bonus gede tiap tahun. Padahal kinerjanya biasa-biasa saja. Rasanya tidak adil. Karyawan lain menambahkan dengan nada kesal. Pak Hari, mampir ke rumah Bu Anjar. Pinta Firta. Siap, Bu? Jawab Pak Hari, lalu menginjak pedal gas. Mobil meluncur mulus di jalanan yang mulai sepi. Di belakang, Firta dan Dias mengobrol ringan. Suasana di dalam mobil terasa hangat. Pak Hari yang duduk di depan, sesekali melirik spion tengah. Jarang sekali ia melihat pemandangan seperti ini. Biasanya, Pak Dias dan Bu Firta datang ke acara keluarga dengan mobil masing-masing. Masih jauh, Pak? Tanya Dias, penasaran. Ia belum pernah bertemu dengan mantan istri siri mertuanya itu. Tidak lama lagi, Pak. Jawab Pak Hari sambil tersenyum. Seperti biasa, Pak Hari memarkirkan mobil di halaman musala kecil yang terletak di depan rumah Bu Anjar. Pintu rumah sudah terbuka lebar, menandakan bahwa Bu Anjar sudah menunggu. Dias dan Firta turun dari mobil, lalu bersama-sama menuju rumah. Bu Anjar menyambut mereka dengan senyum ramah. Ini suami Nok Firta? Tanyanya sambil menunjuk Dias. Iya, Bu. Jawab Firta. Senang bertemu dengan Ibu. Sahut Dias sambil menyalami Bu Anjar. Ketiganya kemudian masuk ke dalam mobil. Dias duduk di depan, sementara Bu Anjar dan Firta duduk di belakang. Pak Hari langsung melajukan mobil menuju rumah duka Pak Hendra. Perjalanan terasa singkat. Hanya dalam waktu 20 menit, mereka sudah tiba di depan madrasah tempat rumah duka berada. Mobil diparkir di tempat yang teduh. Bersama-sama, mereka berjalan menuju gang samping madrasah yang menjadi akses menuju rumah duka. Rumah duka sudah ramai. Suara tangis dan doa bercampur menjadi satu, menciptakan suasana haru. Firta berjalan beriringan dengan Dias, tangannya menggenggam erat tangan suaminya. Ini kali pertama aku ke sini. Bisik Dias. Aku belum pernah bertemu dengan Fatik. Lanjutnya, Firta mengangguk, matanya berkaca-kaca. Beberapa warga yang sedang takziah, begitu melihat kedatangan Firta dan Dias, langsung berdiri menyambut.
"Selamat datang, Pak Wali," sapa salah seorang warga. Dias tersenyum dan membalas salam mereka. Dengan hormat, mereka menyalami dia satu persatu. Ada beberapa tatapan sinis yang terarah pada Firta, namun ia mengabaikannya dan terus berjalan, mengikuti langkah Dias. Sejurus kemudian, mata Dias menangkap sosok yang familiar. Seorang lelaki dengan jenggot lebat dan celana cingkrang sedang sibuk membantu menyiapkan tempat memandikan jenazah. Wajahnya begitu mirip dengan almarhum Pak Wahid. "Ma, itu Fatik?" tanya Dias, suaranya sedikit bergetar. Firta mengangguk, matanya berkaca-kaca. "Iya, Mas. Mirip Bapak, ya?" Fatik yang melihat kedatangan mereka segera menghampiri. "Alhamdulillah, Nok Firta datang. Silakan masuk, Nok," ujarnya, suaranya terdengar parau. Firta memperkenalkan suaminya. "Mas, ini suami saya, Mas Dias." Dias menyalami Fatik, merasakan kehangatan yang sama seperti yang ia rasakan pada almarhum Pak Wahid. Ada kesamaan dalam sorot mata mereka, sebuah kedamaian yang terpancar dari jiwa yang tenang. Mereka memang belum sempat bertemu dan berkumpul satu keluarga. Rencana sudah ada, namun kesibukan masing-masing membuat rencana itu tertunda. Setelah bercengkerama sebentar dengan Firta dan Dias, Fatik pamit menuju tempat pemandian jenazah. Dengan langkah tegap, ia berjalan menuju ruangan kecil di belakang rumah. "Mas Fatik akan memandikan Bapak sendiri. Mas Fatik jebolan pondok pesantren," bisik Firta ke suaminya. "Oh, pantas, dia terlihat sangat tenang," kata dia.